Halo cuy, di video kali ini Mimin mau ngelanjutin episode terbaru dari manhwa yang berjudul Kultivasi Lewat Seekor Kadal. Buat kalian yang lupa dengan episode sebelumnya atau yang belum nonton ceritanya dari awal, kalian bisa tonton dulu di videonya yang ada di playlist cuy. Tapi sebelum lanjut, seperti biasa jangan lupa sediain kopi cuy, biar kalian gak ngantuk. Dan buat kalian yang mau traktir Mimin kopi, kalian bisa klik link Saweria yang ada di deskripsi video cuy. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita mulai ceritanya. Login. Cerita kali ini memperlihatkan Chenchu yang sedang melihat-lihat buku di salah satu toko buku di kota Shinhua. Sambil memegang buku yang dia baca, Chenchu memikirkan sesuatu. Menurutnya, dunia tidak sesederhana yang dia kira. Belajar dan membaca selalu menjadi pilihan yang tepat. Kemudian, dua orang wanita yang sedang duduk melihat ke arah Chenchu. Wanita yang berambut pendek nampak tertarik kepada Chenchu. Menurutnya, Chenchu sangat tampan. Lalu wanita di sebelahnya berkata, "Kenapa kau tidak mencoba meminta nomor teleponnya?" Wanita berambut pendek menjawab bahwa dia tidak berani. Terlihatlah dua buah buku seni bela diri yang dibeli oleh Chenchu. Kemudian terlihat juga Chenchu yang sedang menerapkan ilmu dari buku itu dengan latihan memukul samsak. Kemudian di tengah-tengah latihannya, ponsel milik Chenchu berdering. Dan yang meneleponnya adalah Li Tianrui. Chenchu pun mengangkat teleponnya. Kemudian Li Tianrui memberitahu Chenchu bahwa dia sudah tiba. Chenchu menjawab dengan menyuruh Li Tianrui mengirimkan lokasinya karena orang-orang Chenchu akan menyelam siang hari nanti. Beberapa saat kemudian, terlihatlah iguana milik Chenchu sudah menemukan apa yang diinginkan oleh Tianrui. Dan Chenchu memberitahu Li Tianrui bahwa dia menemukan emas dan beberapa porselen. Kemudian Li Tianrui menanyakan kepada Chenchu apakah Chenchu melihat kotak spesial, dan berkata jika selama Chenchu bisa menemukan kotak itu, semua yang ada di kapal karam akan menjadi milik Chenchu. Tak butuh lama, iguana milik Chenchu berhasil menemukan kotak yang dimaksud oleh Li Tianrui. Namun Chenchu bertanya-tanya, kenapa Li Tianrui menginginkan kotak tersebut, padahal baginya emasnya saja sudah bernilai lebih dari 20 juta yuan. Ditambah Chenchu merasa aneh karena yang ada di dalam kotak itu hanya ada tumpukan lumpur hitam. Kemudian terlihatlah kumpulan lumpur hitam yang berada di dalam kotak tersebut. Mengetahui hal itu sontak membuat Li Tianrui nampak sangat frustasi karena barang yang dia inginkan sedari awal, yaitu eliksir, sudah berubah menjadi tumpukan lumpur hitam. Di sisi lain, terlihatlah wakil kepala kepolisian beserta bawahannya sedang menyelidiki mayat yang baru saja tewas. Bawahan polisi itu berkata bahwa mayat yang mati ini sama seperti orang tewas tadi. Seluruh darahnya hilang, ototnya mengering seperti dendeng. Namun kematiannya baru 10 jam yang lalu. Wakil kepala kepolisian berkata untuk menunggu ketua polisi turun tangan dan menyelidikinya. Dalam hatinya, wakil kepala polisi itu berasumsi bahwa semua korbannya adalah preman. Mereka tidak ada ikatan keluarga, tapi mereka kuat secara fisik. Kemudian wakil kepala polisi menyuruh bawahannya, yaitu Xiao Zong, untuk menulis laporan dan menutup semua tempat hiburan di kota. Xiao Zong pun mengiyakannya. Malam harinya, terlihatlah seorang wanita yang seperti menghisap darah dari leher seorang pria, membuat pria itu tewas seketika. Di waktu yang sama, wakil kepala polisi dan Xiao Zong sangat panik dan tidak menyangka mendengar kabar bahwa ada 4 orang yang meninggal, padahal semua tempat hiburan jelas-jelas sudah ditutup. Di sisi lain, terlihatlah Chenchu yang sedang melakukan rutinitas latihannya. Dalam latihannya, Chenchu merasakan bahwa setelah beberapa hari latihan, Chenchu telah membuat kemajuan besar dalam Bajikuan dan Xingyikuan. Kemudian terlihatlah sebuah layar notifikasi yang memberitahukan bahwa Chenchu telah memahami teknik seni bela diri baru dan menyuruh Chenchu untuk menamai jurus barunya itu. Kemudian Chenchu memberi nama jurus barunya itu dengan nama teknik Explosive Fist. Karena menurutnya teknik ini adalah gabungan dari Bajikuan Egg Extreme Stance dan Xingyikuan Half Step Beng Kuan. Dengan teknik ini, sekali pukul sama seperti bola meriam.
Di sisi lain, terlihatlah sebuah kapal yang sedang berlayar di lautan. Seorang pria yang mempunyai kapal itu terlihat sangat bahagia karena baginya dia berhasil menangkap ikan setelah sekian lama berada di sekolah. Namun dia juga merasa harus tetap berhati-hati karena kali ini investasinya sangat besar. Satu jaring saja harganya jutaan. Namun di tengah-tengah kebahagiaannya, pria itu beserta temannya dikagetkan dengan sebuah peringatan bahaya. Temannya yang merupakan anak buah dari si pemilik kapal berkata bahwa ada lubang di tengah jaring dan ikan-ikannya melarikan diri. "Bodoh, cepat tarik jaringnya," ucap si pemilik kapal yang terlihat sangat panik. Kemudian terlihatlah iguana Chenchu yang sedang membawa begitu banyak ikan milik si pemilik kapal tadi. Iguana milik Chenchu sangat senang karena dengan satu gigitan dia bisa mendapatkan ikan dalam jumlah yang banyak dan dia tidak khawatir ketahuan karena dengan teknik water affinity-nya iguana milik Chenchu tidak akan terdeteksi oleh sonar kapal pendeteksi. Kemudian si pemilik kapal terlihat sangat sedih dan frustasi karena jaringnya telah rusak, begitu juga semua ikan yang ditangkapnya hilang. Dia bertanya-tanya tentang makhluk macam apa yang ada di bawah laut. Di sisi lain terlihat Chenchu yang sedang duduk menikmati suasana pantai sambil teleponan dengan Li Tuan Rui. Dalam teleponnya, Li Tuan Rui memberitahukan kepada Chenchu bahwa dia akan kembali ke kota dan akan mengajak Chenchu ke tempat yang bagus nanti malam sebagai ucapan rasa terima kasihnya terhadap Chenchu. Dengan senang hati, Chenchu menerima ajakan Li Tuan Rui. Kemudian terlihatlah sebuah pavilion megah dengan suasana malam hari yang sunyi. Kemudian terlihat juga seorang perempuan yang cantik dan seksi berdiri di depan pintu masuk pavilion yang sedang menyambut kedatangan seseorang. Ternyata wanita cantik itu sedang menyambut kedatangan Li Tuan Rui dan Chenchu. Kemudian Li Tuan Rui menanyakan apakah ada yang memesan aula Yun Xiao ini. Wanita cantik menjawab dengan berkata bahwa aula ini selalu disediakan untuk Li Tuan Rui saja. Terlihatlah Chenchu dan Li Tuan Rui sedang asik mengobrol di aula itu dengan ditemani para wanita cantik dan seksi yang menari di sekeliling mereka. Melihat semua kemewahan dan keindahan di sekelilingnya, Chenchu berpendapat bahwa tempat seperti ini sangatlah cocok untuk menikmati semuanya. Kemudian setelah selesai bermanja-manja, Chenchu berniat untuk pulang. Namun di tengah perjalanannya, Chenchu dengan teknik energi senseinya merasakan ada sesuatu yang mengikutinya, dan aura yang Chenchu rasakan membuatnya terasa tidak nyaman. Sambil memperhatikan situasinya, Chenchu menduga-duga apakah itu monster atau hantu. Namun alih-alih takut, Chenchu malah sangat senang karena menurutnya ini sangat menarik karena sudah lama dia tidak meregangkan otot-ototnya. Kemudian Chenchu merasa risih karena tiba-tiba dari samping sepasang kekasih mengajak Chenchu untuk balapan. "Cih!" ucap Chenchu sambil menginjak pedal gas mobilnya. Dan wush, dengan sangat cepat dan lihai Chenchu melakukan drive di sebuah tikungan tajam dan membuat cukup jauh jarak antara mobil Chenchu dan sepasang kekasih tadi. Kemudian sepasang kekasih itu sangat kesal karena putaran yang dilakukan Chenchu itu sangat gila dan menganggap Chenchu seperti orang yang tidak waras. Namun bagi Chenchu ini sangat menarik karena di kecepatan seperti ini menurutnya mobil tercepat pun tidak akan bisa menandinginya. Kemudian Chenchu menghentikan perjalanannya dan keluar dari mobilnya. "Keluarlah, aku bukan orang jahat," ucap Chenchu yang sudah menyadari keberadaan dari sesuatu yang mengikutinya tadi. "Oh, cara bicaramu lucu sekali," ucap wanita yang bersembunyi di balik pohon kelapa. Dan wanita itu berkata bahwa dia baru saja selesai mandi di tepi laut, tapi ada seseorang yang mengambil pakaianku dan menyuruh Chenchu membawakan sesuatu untuk dipakai wanita itu. Namun tanpa diduga dengan cepat Chenchu menerjang ke arah wanita itu dan berkata, "Kamu ingin pakaian? Akan kubawakan sekarang juga." Dan bam, terlihat Chenchu dengan keras memukul wanita itu. Namun Chenchu merasa ada yang aneh karena tiba-tiba wanita itu menghilang. Chenchu pun kembali dibuat kaget karena wanita itu berubah menjadi sosok yang sangat menakutkan. Kemudian wanita itu berkata bahwa Chenchu adalah mangsa yang bagus untuknya. Chenchu pun menanyakan siapa wanita itu sebenarnya. Wanita itu menjawab bahwa namanya Yin Xiao. Yin Xiao menegaskan bahwa dia adalah manusia dengan versi yang sempurna.
Dengan wajah yang sangat senang sambil mengulurkan lidahnya, Yin Xiao berkata bahwa memakan Chenchu seperti memakan ratusan orang yang sehat dan energi, dan menurutnya dia bisa menyelesaikan evolusinya. Yin Xiao pun menyerang Chenchu dengan jurusnya. Namun Chenchu dengan mudah menghindari serangan Yin Xiao tersebut. "Kau ingin memakanku? Kita lihat saja apa kau mampu melakukannya," ucap Chenchu yang sudah berada di belakang Yin Xiao dan bersiap untuk menyerangnya. "Cepat sekali," ucap Yin Xiao dengan sedikit panik. Dan bam, terlihatlah pukulan yang dilancarkan Chenchu begitu sangat dahsyat, membuat Yin Xiao terhempas ke bawah dengan sangat keras, dan membuat Yin Xiao terkapar di tanah dengan posisi tubuh yang tidak karuan. Dalam kondisinya itu, Yin Xiao berkata bahwa bagaimana mungkin dia bisa dikalahkan oleh seseorang yang belum awakening. Kemudian Yin Xiao dikagetkan dengan Chenchu yang memukul pohon kelapa dengan sangat keras, membuat pohon kelapa itu terpotong menjadi dua. Tak sampai di situ, Chenchu terus menghancurkan satu persatu pohon kelapa yang ada di pesisir pantai tersebut, membuat Yin Xiao terlihat nampak sangat kesakitan. Ternyata Chenchu menyadari sesuatu karena Yin Xiao bisa menyatu dengan batang pohon dan batu. Setiap kali Chenchu menyerang batang pohon lainnya, aura dari Yin Xiao terus melemah. Kemudian terlihatlah Chenchu yang sedang berdiri melihat ke arah Yin Xiao terbaring setelah menghancurkan semua batang pohon kelapa yang ada di sekitarnya. Sambil terus melihat Yin Xiao, Chenchu memuji kekuatan Yin Xiao dengan berkata, "Bagus juga skillmu yang bisa menyatu dengan batang pohon, tapi sangat disayangkan karena kau harus bertemu denganku." Kemudian Chenchu menyuruh Yin Xiao untuk menjawab beberapa pertanyaan jika ingin menerima kematian yang instan. "Apa aku terlihat seperti orang yang takut mati?" ucap Yin Xiao sambil tersenyum angkuh. Kemudian Yin Xiao tertawa sambil melihat bulan yang sangat indah malam ini. Menurutnya ini terakhir kali dia bisa melihatnya. Namun Yin Xiao tidak menyesal karena baginya dia sudah membalaskan dendamnya sendiri. Sambil terus memandangi bulan, Yin Xiao terus bergumam bahwa jika dia punya waktu 1 bulan lagi, dia bisa menyelesaikan shadow transformasinya. Dan menurutnya jika itu berhasil, dewa sekalipun tidak akan membuatnya gentar. Di bawah indahnya sinar bulan di malam hari mengiringi kepergian Yin Xiao yang perlahan demi perlahan tubuhnya mulai menghilang. Kemudian muncullah layar notifikasi sistem yang memberitahukan bahwa Chenchu telah membunuh koruptor dan memperoleh 10 atribut poin. Namun Chenchu nampak kebingungan dengan apa itu koruptor dan atribut poin. Kemudian Chenchu melihat detail atribut poin yang dia dapatkan barusan demi menghilangkan rasa penasarannya. Lalu Chenchu berpendapat karena dia sudah memiliki kekuatan yang luar biasa dan tidak lama lagi kadar raksasanya juga akan memilikinya. Kemudian Chenchu terlihat sangat bahagia karena sudah tidak sabar ingin melihat keadaannya berubah seperti Godzilla. Setelah itu terlihatlah mobil milik Chenchu sudah terparkir di depan gudang miliknya. Kemudian terlihatlah Chenchu yang sedang mencari informasi tentang sosok koruptor yang dilawannya tadi. Namun pencariannya tak membuahkan hasil. Sambil meregangkan tangannya, Chenchu berasumsi bahwa sepertinya pihak berwenang telah memblokir detailnya. Namun baginya tidak apa-apa, karena setelah Chenchu menjadi lebih kuat, dia akan menjelajahi tempat itu lagi. Tepatnya mungkin setelah psikoenya sudah di atas 10.000. Begitulah ucapnya. Kemudian muncul notifikasi sistem yang menyuruh Chenchu untuk memilih salah satu elemen yang ingin di-enhance. Namun karena psikoenya yang tidak mencukupi, hanya elemen dasar yang dapat di-enhance. Setelah beberapa saat memikirkannya, Chenchu memutuskan untuk men-enhance elemen lightning. Kemudian Chenchu mencoba kemampuan lightningnya yang baru itu. Namun baginya ini seperti versi mini. Kemudian Chenchu berpikir, skill yang dimilikinya ini bisa ditingkatkan melalui latihan. Kemudian Chenchu mencoba menggunakan kadalnya untuk meningkatkan kemampuan lightning itu. Percobaannya berhasil. Terlihat ikan yang dilawan iguana milik Chenchu tadi bisa dikalahkan dengan mudah. Kemudian iguana milik Chenchu memakan ikan tersebut dan memperoleh 980 poin evolusi. Di sisi lain, di salah satu bandara di kota N, terlihat wakil kepala kepolisian ditemani asistennya yang nampak sedang menyambut kedatangan seseorang.
Sambil berjalan menghampiri tamu yang ditunggunya, wakil kepala menanyakan apakah kalian adalah agen dari biro khusus, dan wakil kepala kepolisian memperkenalkan dirinya yang bernama Guande, yang ditugaskan untuk menerima mereka. Kemudian salah satu dari mereka bersalaman dengan Guande dan memperkenalkan namanya yang bernama Huang Junpeng. Dan salah satu rekannya juga memperkenalkan dirinya yang bernama Nan Gongjian, seorang penyelidik utama kasus 907. Kemudian Nan Gongjian meminta untuk menunjukkan tubuh mayatnya pada mereka. Kemudian Guande memperlihatkan kepada mereka berdua mayat tersebut dan memberikan sedikit informasi bahwa mayat dari orang ini meninggal tadi malam. Dan selama 4 hari sebelumnya, 4 orang meninggal secara misterius setiap malam. Kemudian saat proses pemeriksaannya, Huang Junpeng dikagetkan dengan sosok bayangan seperti wanita yang pernah dilawan oleh Chen Chu, yang terlihat seperti ingin memakan Huang Junpeng. Namun Nan Gongjian seperti melihat sosok wanita itu perlahan seperti memudar. Kemudian Nan Gongjian berkata bahwa auranya lenyap dan dia sudah mati. Apa? Mati? Ucap Huang Junpeng bertanya-tanya. Kemudian di sisi lain terlihat Chen Chu yang sedang berlatih seperti biasanya. Dalam latihannya, Chen Chu berasumsi bahwa kekuatannya tumbuh terlalu cepat dan dia tidak bisa mengendalikannya. Kemudian Chen Chu teringat sesuatu ketika Ning Naixin mengajaknya mampir ke rumah Ning Naixin untuk minum teh karena telah mengantarkannya. Chen Chu berpikir dia harus berhati-hati untuk dekat atau mampir ke rumah seseorang karena Chen Chu takut bisa merusak atau menyakiti seseorang tersebut dengan kekuatan besar yang dimilikinya. Keesokan harinya Chen Chu pergi melihat-lihat pila yang ingin dibelinya. Seorang marketing menjelaskan kepada Chen Chu bahwa pila yang dilihatnya adalah pila nomor 88. Bangunan utamanya berukuran 560 meter persegi. Kemudian pria marketing itu berkata, jika Chen Chu ingin membelinya dengan cash, ditambah dengan semua furnitur yang ada di dalamnya, total harganya seharga 30 juta yuan. 20 juta, aku akan membelinya, ucap Chen Chu sambil melihat ponselnya yang berdering. Kemudian Chen Chu terlihat merasa cemas saat mendengar kabar dari anak buahnya yang meminta tolong karena ada seekor monster. Di sisi lain, terlihatlah Huang Junpeng dan Nan Gongjian sedang melihat-lihat suasana dari atas gedung. Huang Junpeng berkata kepada Nan Gongjian, yang diketahui adalah kaptennya. Dia berkata dengan menanyakan apakah mereka harus tetap tinggal dan menyelidikinya. Nan Gongjian menjawab dengan menyuruh Huang Junpeng untuk terus berlatih, karena saat apokalips terjadi, dia hanya akan jadi sasaran empuk meriam. Mendengar kata apokalips, Huang Junpeng langsung memasang ekspresi serius dan nampak meragukan tentang terjadinya apokalips tersebut. Kemudian Nan Gongjian menjelaskan bahwa sang profesor telah memperkirakan spatial fluctuation berikutnya akan 10 kali lebih kuat dibandingkan 20 tahun yang lalu. Dan hal yang paling harus dilakukan adalah meningkatkan kemampuan mereka untuk mengantisipasi hari itu. Kemudian Nan Gongjian menegaskan bahwa hanya dengan ini mereka bisa membalas budi kepada negara yang telah membina mereka. Di sisi lain terlihat iguana milik Chen Chu menemukan sebuah kotak yang berisi emas. Namun Chen Chu merasa sedikit kecewa karena sudah mencampurkan terlalu banyak pasir. Kemudian terlihat Chen Chu sedang melihat-lihat barang yang telah ia temukan. Dengan ditemani secangkir kopi, Chen Chu terlihat sangat senang karena dia telah menemukan Gold One Song Dynasty Piece bernilai setidaknya beberapa juta, bahkan mungkin puluhan juta. Namun Chen Chu sangat kecewa karena telah mencampurkannya dengan pasir. Kalau tidak, menurutnya harganya bisa mencapai ratusan juta. Di tengah-tengah asiknya melihat-lihat barang yang dia temukan, Chen Chu merasa terganggu melihat seorang pelayan kafe sedang berdebat dengan salah satu pelanggan pria. Wanita itu menanyakan apa yang telah diambil pria itu. Ambil. Hei nona muda, emangnya kau melihat aku mengambil apa? Jangan menuduhku, ucap pria itu dengan nada kasar. Karena wanita itu sudah menuduhnya mengambil sesuatu, pria itu pun bertanya dengan berkata, apa aku harus mengambilnya sekarang? Kemudian salah satu pelanggan yang sedang duduk di samping pria itu berkata bahwa dia jelas-jelas sudah melihatnya. Namun pria itu masih bersikeras tidak mau mengaku dan berkata, lalu kenapa? Jika kau kesal, coba pukul aku, ucap pria itu dengan nada menantang. Namun Chen Chu yang sedari tadi memperhatikan situasinya kemudian berkata,
Menarik. Aku belum pernah bertemu seseorang yang sombong sepertimu. Hahaha. Kau sudah bertemu denganku hari ini. Tidak senang, ha? Kalau begitu coba pukul aku, ucap pria itu kepada Cencu dengan penuh rasa percaya dirinya.